Dan telah hadir bersama kita pada malam hari ini Bapak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR Fraksi PKS, dan Bapak Farid Thalib, Presidium Mercy, yang juga merupakan Ketua Tim Pembangunan RSI Gaza. Ya, selamat datang. Assalamualaikum Pak Hidayat dan juga Pak Farid. Baik, Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir bersama kami di Suara Rebuan. Kami persilakan duduk. Alhamdulillah. Ya, oke. Kalau ingin minum silahkan, mungkin ingin teh, kopi. Terima kasih. Boleh nanti Pak Engkong di sana, Pak Engkong. Oh, udah Engkong Pak lagi ya, Pak Engkong. Ya, tadi sudah kita sama-sama dengarkan ya sebenarnya bagaimana kondisi krisis di Gaza ini sebenarnya terjadi tidak hanya per 7 Oktober kemarin, tapi sebenarnya sudah ada pembatasan-pembatasan yang luar biasa sampai untuk mendapatkan air bersih saja susah di sana begitu. Yang ingin saya tanyakan mungkin ke Pak Hidayat terlebih dahulu, bagaimana Bapak melihat perkembangan Gaza sejauh ini sampai saat ini, tragedi kemanusiaan yang luar biasa ya, membuat hati kita terhenyak menyaksikan setiap harinya bom demi bom terus diloncarkan begitu oleh Israel. Wah, ini luar biasa dapat teh kita ya. Dapat teh Ustaz di sini. Ini kayak teh di Gaza kayaknya. Insya Allah. Baik, saya tahun 2012 masuk ke Gaza dan itu sudah dalam posisi Gaza di blokade, terus ya tahun 2006 di blokade. Waktu itu kita juga termasuk meletakkan batu pertama pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Jadi yang dilakukan oleh Israel sekarang ini adalah membuktikan terus berlanjutnya apa yang disebut sebagai hipokrisi dunia, kemunafikan dan atau standar ganda. Gitu ya. Ketika Ukraina membela diri dari serangan Rusia, negara-negara Barat membela Ukraina dan mengatakan pembelaan ini adalah hak untuk membela diri. Tapi ketika Palestina membela diri, Gaza membela diri, langsung dicap sebagai teroris. Dan media dunia, banyak pimpinan di Barat gitu ya, yang kemudian serta-merta menyatakan ini adalah serangan teroris. Iya. Padahal Ukraina diserang Rusia itu baru dua tahunan saja nih. Tanah yang dikuasai oleh Rusia juga masih sangat sedikit. Palestina, Gaza diantaranya sejak tahun 48 sudah dijarah, sudah diserang, sudah diteror oleh Israel gitu ya. Dan sudah entah berapa juta warga yang sudah menjadi korban akibat dari kejahatan Israel. Tapi tetap saja dunia masih menyebut Israel adalah mempunyai hak untuk mempertahankan diri, sementara Gaza ataupun Palestina adalah teroris kalau melakukan penyerangan. Standar ganda yang terus berlanjut. Berikutnya, standar ganda ini bisa terjadi karena Dewan Keamanan PBB atau PBB sudah beratus kali mengeluarkan resolusi. Lebih dari 28 resolusi Dewan Keamanan PBB yang dilanggar oleh Israel dan tidak kemudian mendapat sanksi apapun. Akibatnya Israel merasa bahwa dirinya adalah negara di atas hukum. Sehingga dia bisa melakukan apapun juga dan dunia tidak melakukan sanksi hukum apapun. Terakhir, ketika Dewan Keamanan PBB menyelenggarakan sidangnya di New York dan kemudian ingin melakukan penghentian terhadap kejahatan Israel ini, lagi-lagi Amerika melakukan veto. Dan kalau sudah diveto, ini tidak bisa dilakukan tindakan berikutnya. Tapi kita apresiasi pemerintah Indonesia sekarang, termasuk Bu Menlu yang sedang berada di New York. Beliau mendorong untuk kemudian kalau Dewan Keamanan PBB tidak bisa, kita bawa ke sidang umum PBB. Nah, sidang umum PBB ini sekarang sedang diusahakan untuk bisa kemudian mengeluarkan satu resolusi. Mudah-mudahan kali ini resolusinya bisa ditaati masyarakat internasional dan kemudian menghukum Israel supaya tidak melanjutkan kejahatan perangnya terhadap warga sipil di Gaza. Kembali lagi saya ingin bertanya ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, padahal sudah jelas-jelas ya, kalau ini tuh kan termasuk kejahatan perang yang melanggar hukum internasional. Tapi mengapa Pak, dunia ini hanya diam saja, PBB tidak bisa berbuat apa-apa? Ya, pada tingkat organisasi internasional, PBB dalam konteks ini, memang ada persidangan Dewan Keamanan bersidang, sidang umum PBB juga bersidang, tapi karena ada sistem veto itu kan memandulkan mereka membuat keputusan yang efektif itu bisa dijalankan. Tapi kita lihat bahwa masyarakat internasional, masyarakatnya, kita lihat bagaimana demo besar-besaran di New York, demo besar-besaran di London, demo mempengaruhi tidak sih Pak? Mempengaruhi, karena apapun kita sekarang berada di era keterbukaan informasi, keterbukaan juga terkait dengan demokrasi, sehingga orang pasti akan mempertimbangkan tentang, apalagi sampai hari ini belum ada kan demo besar apalagi yang kemudian mendukung Israel. Ini publik pada tingkat internasional disadarkan bahwa sesuatu sedang terjadi. Nah, ini mudah-mudahan kalau ini kemudian terus berlanjut dan bahkan di Malaysia Perdana Menterinya sendiri langsung turun memimpin
koreksi dan atau demonstrasi untuk membela Palestina dan menolak kejahatan dari Israel. Kalau kemudian para tokoh sekaliber Anwar Ibrahim, Erdogan, dan kemudian juga tokoh-tokoh yang lain kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan lebih efektif, saya yakin akan juga memberikan warna dan pengaruh yang memadai untuk kemudian lambat laun dunia akan kemudian terkoreksi. Dan baru sekarang ini juga misalnya ada beberapa negara di Amerika Latin dengan tegas menolak dan mengusir duta besar Israel. Salah satu menteri di Spanyol juga bahkan akan mengajukan Israel ke Mahkamah Pidana Internasional. Ini semuanya adalah bagian-bagian yang tidak pernah diduga sebelumnya. Dan ini bagian dari perkembangan yang sangat tidak menguntungkan Israel, tapi karena memang Israel layak untuk diuntungkan karena dia adalah penjahat perang yang seharusnya memang dikoreksi. Kalau di sidang PBB gitu, Ustadz, itu Indonesia punya suara yang cukup didengar nggak sih untuk masalah Israel dan Palestina? Ya, Indonesia negara yang sangat dihormati dalam konteks penyelesaian masalah Israel dan Palestina. Kemarin dalam konferensi tingkat tinggi negara-negara OKI di Jeddah, pernyataan terbuka dari Ibu Menlu luar biasa sangat kuat dan itu satu hal yang kemudian menyemangati tokoh-tokoh yang lain juga. Dan kita lihat bahwa dari peristiwa yang terjadi terakhir di Gaza ini, kemudian membuat beberapa negara yang sudah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel mendapatkan kritik keras dari warganya sendiri. Karena normalisasi itu kan maksudnya adalah untuk kemudian membantu Palestina menjadi negara yang merdeka. Nyatanya malah semakin jauh daripada merdeka. Israel malah semakin arogan, semakin melanggar hukum internasional. Bahkan rumah sakit pun dihajar gitu, lebih dari 12 rumah sakit yang sudah. Dan diancam. Ya, dan 32 layanan kesehatan juga dihancurkan. Yang dipakai juga senjata fosfor dan lain sebagainya. Jadi ketika Israel semakin brutal semacam ini, warga dunia juga semakin tersadarkan. Saya kira permasalahan ini akan kemudian bereskalasi yang cukup tajam untuk kemudian bisa menghadirkan keberpihakan dunia kepada Palestina. Dan tadi negara-negara yang melakukan normalisasi juga kemudian sangat wajar kalau mereka kemudian mempertimbangkan ulang. Ini normalisasinya masih akan dilanjutkan atau tidak. Bukan ada satu negara Arab yang besar yang tadinya sudah akan mengarah ke normalisasi karena kejahatan Israel yang berlanjut ini dia sekarang mempending lah gitu merevisi ya ulang untuk merevisi ulang untuk tidak melanjutkan normalisasi itu karena ini memang tidak normal. Alhamdulillah. Baik, kembali lagi di Suara Rebon. Suara Perubahan. Dan sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kepada teman-teman yang sudah hadir di studio, ada dari teman-teman mahasiswa maupun perwakilan dari masyarakat Rebon. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, silakan. Oh, silakan Mas, ini dulu deh yang berbaju hitam dulu ya. Berbaju hitam. Silakan Mas. Perkenalkan nama, nomor rekening tidak usah. Nama dan silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Asfar Mulasadra dari Universitas Mercu Buana. Jadi saya ingin bertanya, beberapa hari ini kan kita tahu di berbagai kota di Indonesia ini sudah melakukan aksi seperti di Jakarta, Surabaya, Malang dan lain-lainnya itu sudah menyatakan masyarakat Indonesia ini berpihak dengan Palestina. Tapi ada juga propaganda-propaganda di media sosial itu yang meragukan bahwa suara kita ini terdengar gak sih sampai di Palestina? Atau jadi kayak meragukan gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah suara-suara kita, keberpihakan kita kepada Palestina itu terdengar sama masyarakat di Palestina dan seberpengaruh apa terhadap mereka? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa. Boleh nanti Ustadz Nur Hidayat jawab, Pak Farid juga jawab ya. Jadi apakah suara kita yang kita suarakan di Indonesia ini terdengar dan seberpengaruh apa sih untuk perjuangan Palestina di sana? Ya, sangat terdengar gitu ya. Bahkan kalau Anda mengikuti Al Jazeera, ketika meliput tentang respon internasional terhadap kejahatan Israel itu, bahkan dijadikan sebagai judul di awal dan juga di akhir. Dan Al Jazeera pasti kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dan yang meliput apa yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia atau warga Indonesia ini bukan hanya Al Jazeera saja, bahkan hampir seluruh media internasional juga ikut meliput dan itu pasti juga sampai ke Palestina. Jadi yang dilakukan Indonesia sangat didengar, termasuk melalui lembaga-lembaga internasional di OKI, di OIC atau di PBB. Indonesia kita mempunyai sikap yang sangat jelas, sangat tegas, sangat terbuka, argumentatif dan juga memberikan inspirasi pada yang lain untuk bisa bekerja. Dan bagi saudara-saudara kita di Palestina sudah disampaikan Bang Farid, jangankan bangun rumah sakit di Gaza, jangankan demo.
konsistensi sikap Indonesia itu saja bagi mereka sudah luar biasa. Anda lihat bagaimana beberapa negara Arab sudah melakukan normalisasi. Tapi Indonesia tetap tegas dengan sikapnya bahwa penjajahan adalah sesuatu yang ditolak dan harus dihilangkan dari muka bumi. Dan kemerdekaan adalah sesuatu yang harus didukung. Begitulah alinea pertama pembukaan Undang-Undang kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Iya. Dan jelas sekali Palestina dijajah, belum merdeka, dan bahkan Pak Jokowi pernah mengatakan Indonesia mempunyai hutang sejarah kepada Palestina. Satu-satunya negara yang diundang ke Konferensi Asia Afrika atau 55, semuanya sudah merdeka kecuali satu, Palestina. Jadi Indonesia memang posisinya ini ya, dan kemudian posisi Indonesia yang semacam ini bukan kemudian diam, diperjuangkan sebagaimana dia bisa melakukannya, dan warga mempunyai kebebasan untuk melakukan ekspresi untuk mendukung Gaza, mendukung Palestina, dan saya kira itu suatu hal yang sangat-sangat berpengaruh bagi konsistensi saudara-saudara kita di Palestina untuk tetap berjuang mempertahankan eksistensi mereka, mempertahankan Masjid Al-Aqsa, memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan menolak penjajahan Israel. Itu satu hal yang sangat-sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta bertabur kasih dan sayang teman-teman semua. Cinta kita untuk Palestina hari ini. Luar biasa. Baik, pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Mengingat daripada rentetan waktu yang sudah begitu lama Palestina dijajah, kemudian juga mengingat daripada peran Indonesia, maka pertanyaan saya adalah bagaimana Indonesia hari ini berperan dalam menyusun formulasi yang paling mutakhir untuk kemerdekaan daripada Palestina itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Razak. Singkat, padat, jelas ya. Padat dan jelas. Mungkin saya ingin minta kesempatan Pak Hidayat untuk menjawab terlebih dahulu. Jadi peran Indonesia itu bisa nggak sih Pak untuk menunjang perdamaian dan juga kemerdekaan untuk Palestina ini? Ya, pertama dengan posisi konstitusi yang demikian sangat jelas yang dipegangi oleh pemerintah Indonesia sejak zaman Bung Karno sampai hari ini. Nomor dua, pernyataan terbuka dari Presiden termasuk Presiden Jokowi yang bahkan di Istanbul juga sangat jelas, bahkan waktu itu ketika normalisasi ada di mana-mana, beliau bahkan menelpon Presiden Mahmud Abbas menegaskan sikap Indonesia yang tidak melakukan normalisasi tapi tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia karenanya sebagai pihak yang sesungguhnya Indonesia itu bukan hanya dipercaya oleh negara-negara Arab, negara-negara Barat juga percaya dengan Indonesia. Sehingga posisi Indonesia dipercaya oleh kedua belah pihak ini menurut saya harusnya bisa dimaksimalkan, diupayakan lebih kuat lagi untuk menggalang kebersamaan dengan negara-negara OKI, termasuk juga negara-negara yang dalam kasus yang terakhir pun juga menolak kejahatan Israel. China menolak kejahatan Israel, Rusia menolak kejahatan Israel, Venezuela menolak kejahatan Israel. Kalau ini kemudian bisa dimaksimalkan, saya kira arah dan sikap Indonesia yang selama ini mendukung Palestina akan semakin kokoh dan kuat. Baik. Dan lagi-lagi tadi Indonesia itu diterima loh, di kelompok negara Barat diterima, di kelompok negara Arab diterima. Jadi ini satu kondisi yang saya kira sangat bagus untuk bisa dimaksimalkan Indonesia. Baik. Menunaikan utang sejarahnya, menghadirkan perdamaian di sana dengan hadirnya solusi negara Palestina merdeka dengan ibu kota Yerusalem Timur. Nah, namun bagaimana Pak dengan fakta misalnya juga ya, kita berharap demikian, tapi fakta mengenai bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik begitu dengan Israel. Bagaimana bisa mendamaikan kedua negara ini jika hanya Indonesia mengakui salah satunya itu Palestina saja, tidak bisa mengakui Israel di situ. Nah, apa yang bisa dilakukan, diplomasi apa yang bisa tercipta di situ Pak Hidayat? Israel itu tidak hanya Israel, di sana ada Amerika Serikat, di sana ada Inggris, dan Indonesia punya hubungan dengan Amerika, punya hubungan dengan Inggris dan Amerika sangat menghormati Indonesia. Kalau Indonesia kemudian dengan logika harus hubungan dulu dengan Israel, nah sekarang sudah terjadi, banyak negara sudah normalisasi dengan Israel. Apakah mereka bisa melakukan tindakan untuk menyelesaikan kejahatan Israel? Ternyata tidak juga. Ternyata ya? tidak. Okay. Jadi sudah semakin banyak negara normalisasi, semakin jahatlah Israel itu. Jadi apa yang dibutuhkan di sini kalau begitu? Yang dibutuhkan adalah maksimalisasi peran Indonesia untuk kemudian meyakinkan negara-negara yang selama ini pro dengan Palestina dan selama ini selalu meneriakkan tentang harusnya penghormatan HAM, harus ada perdamaian, harus ada penolakan terhadap terorisme. Amerika kan selalu begitu, nolak terorisme, perdamaian. Nah, kalau kemudian Indonesia dengan diplomasi yang kuat gitu ya, didukung oleh negara-negara yang selama ini dukung Palestina, ditambah juga dengan realita tentang siapa yang kemudian tidak melihat fakta bagaimana mereka menghancurkan rumah sakit Al-Ahli di Gaza. Di situ ada 500-an yang kemudian jadi korbannya, sebagian besar adalah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta bertabur kasih dan sayang teman-teman semua. Cinta kita untuk Palestina hari ini. Luar biasa. Baik, pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Mengingat daripada rentetan waktu yang sudah begitu lama Palestina dijajah,
dijajah, kemudian juga mengingat daripada peran Indonesia, maka pertanyaan saya adalah bagaimana Indonesia hari ini berperan dalam menyusun formulasi yang paling mutakhir untuk kemerdekaan daripada Palestina itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Mas Razak. Singkat, padat, jelas Singkat, ya. padat, dan jelas. Mungkin saya ingin minta kesempatan Pak Hidayat untuk menjawab terlebih dahulu. Jadi peran Indonesia itu bisa nggak sih Pak untuk menunjang perdamaian dan juga kemerdekaan untuk Palestina ini? Ya, pertama dengan posisi konstitusi yang demikian sangat jelas yang dipegangi oleh pemerintah Indonesia sejak zaman Bung Karno sampai hari ini. Nomor dua, pernyataan terbuka dari Presiden termasuk Presiden Jokowi yang bahkan di Istanbul juga sangat jelas, bahkan waktu itu ketika normalisasi ada di mana-mana, beliau bahkan menelpon Presiden Mahmud Abbas menegaskan sikap Indonesia yang tidak melakukan normalisasi tapi tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia karenanya sebagai pihak yang sesungguhnya Indonesia itu bukan hanya dipercaya oleh negara-negara Arab, negara-negara Barat juga percaya dengan Indonesia. Sehingga posisi Indonesia dipercaya oleh kedua belah pihak ini menurut saya harusnya bisa dimaksimalkan, diupayakan lebih kuat lagi untuk menggalang kebersamaan dengan negara-negara OKI, termasuk juga negara-negara yang dalam kasus yang terakhir pun juga menolak kejahatan Israel. China menolak kejahatan Israel, Rusia menolak kejahatan Israel, Venezuela menolak kejahatan Israel. Kalau ini kemudian bisa dimaksimalkan, saya kira arah dan sikap Indonesia yang selama ini mendukung Palestina akan semakin kokoh dan kuat. Baik. Dan lagi-lagi tadi Indonesia itu diterima loh, di kelompok negara Barat diterima, di kelompok negara Arab diterima. Jadi ini satu kondisi yang saya kira sangat bagus untuk bisa dimaksimalkan Indonesia. Baik. Menunaikan utang sejarahnya, menghadirkan perdamaian di sana dengan hadirnya solusi negara Palestina merdeka dengan ibu kota Yerusalem Timur. Nah, namun bagaimana Pak dengan fakta misalnya juga ya, kita berharap demikian, tapi fakta mengenai bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik begitu dengan Israel. Bagaimana bisa mendamaikan kedua negara ini jika hanya Indonesia mengakui salah satunya itu Palestina saja, tidak bisa mengakui Israel di situ. Nah, apa yang bisa dilakukan, diplomasi apa yang bisa tercipta di situ Pak Hidayat? Israel itu tidak hanya Israel, di sana ada Amerika Serikat, di sana ada Inggris, dan Indonesia punya hubungan dengan Amerika, punya hubungan dengan Inggris dan Amerika sangat menghormati Indonesia. Kalau Indonesia kemudian dengan logika harus hubungan dulu dengan Israel, nah sekarang sudah terjadi, banyak negara sudah normalisasi dengan Israel. Apakah mereka bisa melakukan tindakan untuk menyelesaikan kejahatan Israel? Ternyata tidak juga. Ternyata ya? tidak. Oke. Jadi sudah semakin banyak negara normalisasi, semakin jahatlah Israel itu. Jadi apa yang dibutuhkan di sini kalau begitu? Yang dibutuhkan adalah maksimalisasi peran Indonesia untuk kemudian meyakinkan negara-negara yang selama ini pro dengan Palestina dan selama ini selalu meneriakkan tentang harusnya penghormatan HAM, harus ada perdamaian, harus ada penolakan terhadap terorisme. Amerika kan selalu begitu, nolak terorisme, perdamaian. Nah, kalau kemudian Indonesia dengan diplomasi yang kuat gitu ya, didukung oleh negara-negara yang selama ini dukung Palestina, ditambah juga dengan realita tentang siapa yang kemudian tidak melihat fakta bagaimana mereka menghancurkan rumah sakit Al-Ahli di Gaza. Di situ ada 500-an yang kemudian menjadi korbannya, sebagian besar adalah anak-anak. Itu satu hal yang kemudian sudah menjadi fakta dunia. Sekalipun Israel mencoba menutupi bahwa itu bukan serangan bom kami, itu adalah serangan dari siapa bisa percaya, peluru kendali dan atau bom yang roket yang dimiliki oleh Israel, yang dimiliki oleh Hamas, tidak mungkin ditembakkan kepada sesama warganya, dan apalagi juga tingkat kehancurannya tidak akan sedahsyat semacam itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Israel sekarang ini dengan melakukan satu perang opini untuk menyesatkan dunia dengan opininya seolah-olah justru Israel yang menjadi korban, seolah-olah Israel adalah pihak yang membela diri padahal justru mereka melakukan kejahatan yang terulang. Ini kan juga semakin terbuka di mata dunia, ya. Okay. Dan mestinya negara-negara yang rasional, ya, mestinya kayak negara-negara di Amerika yang konon selalu menyuarakan hak asasi manusia, harusnya semakin lama semakin terkoreksi kejahatan itu. Nah, itu bagaimana Ustadz? Maksudnya Pak Hidayat, bisa nggak kita lakukan sesuatu kepada Amerika biar dia berhenti sokong Israel gitu? Ya, tahun 2016 waktu itu Indonesia menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi untuk membela Masjid Al-Aqsa di Jakarta. Dan waktu itu Pak Jokowi juga sudah mengajak negara-negara OKI untuk melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Israel di tanah pendudukan. Dan tanah pendudukan berarti kan seluruh tanah Palestina karena semuanya diduduki oleh Israel. Tapi kita melihat bahwa respon daripada apa yang beliau sampaikan itu belum memadai gitu ya. Sebagai ide saya kira itu sangat bagus ya. Tapi yang kemudian juga sangat efektif untuk kemudian bisa melakukan penghentian ini adalah tadi, kalau negara-negara seperti Rusia dan China betul-betul membela Palestina dan betul-betul menolak serangan daripada Israel dan atau kejahatan kemanusiaan oleh Israel,
ini mestinya bisa kemudian dimaksimalkan juga oleh pihak Indonesia. Jadi Indonesia dengan Oki saya yakin satu sikap dengan Indonesia dan kemudian dengan China dan juga dengan Rusia. Saya kira itu ada satu kekuatan politik yang sangat besar ya dan kekuatan balancing yang amat sangat memadai. Saya kira Amerika dan sekutunya yang membela Israel pasti memikir berulang kali kalau kemudian kalau China dan Rusia betul-betul berpihak kepada Palestina. Inilah yang saya kira perlu dipastikan oleh pihak Indonesia. Sehingga dengan demikian maka penolakan terhadap kejahatan Israel ini bukan hanya dari komunitas umat Islam karena memang ini kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Bahkan kejahatan yang mengancam perdamaian dunia karena ini ada terorisme negara yang luar biasa. Baik, sebelum ke Pak Farid, saya ingin juga bertanya kembali ke Pak Hidayat di sini. Beberapa hari yang lalu juga Gus Imin sempat bertemu dengan Perdana Menteri atau Duta Besar ya Palestina untuk Indonesia begitu. Nah, dari situ mungkin langkah perubahan apa nih yang bisa tercipta dari pertemuan tersebut dan apa yang dibutuhkan Palestina saat ini yang bisa kita dukung dengan aksi nyata? Ya, pertama ini menegaskan kembali bahwa Palestina dalam konteks ini Pak Duta Besar lebih maju ya dalam menyikapi hal ini karena kadang-kadang beliau menyikapi ini dalam konteks ada dua faksi, Fatah dan Hamas. Dan beliau pasti dari komunitas pemerintah Palestina. Dan kadang-kadang mereka memposisikan bahwa ini seolah-olah bukan masalah mereka, seolah-olah. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Duta Besar Palestina yang ada di Indonesia, beliau mengumpulkan duta besar negara-negara Arab yang lain, beliau datang ke DPR, beliau ketemu dengan Wakil Ketua DPR Pak Muhaimin Iskandar. Itu menegaskan bahwa permasalahan ini sekarang tidak lagi dilihat sekedar permasalahan Gaza atau Fatah lawan Hamas lawan Israel. Ini sekarang kan di beragam media disebut ini Hamas lawan Israel, seolah-olah bukan Palestina lawan Israel. Padahal ini bahkan Duta Besar Palestina di Indonesia menegaskan bahwa ini adalah masalah Palestina dengan Israel. Dan apalagi belakangan pun juga Israel bukan hanya nyerang Gaza, mereka juga mulai nyerang tepi barat, Sungai Jordan, bahkan mereka juga sudah menyerang masjid, mereka juga menyerang mukhayamat yang ada di permukiman ya orang-orang Palestina yang ada di tepi barat. Jadi ini permasalahan memang apa yang dilakukan oleh Pak Duta Besar saya kira mengkoreksi opini yang dikembangkan seolah-olah ini adalah permasalahan Hamas dengan Israel. Ini adalah permasalahan Palestina yang kembali melakukan pembelaan dirinya untuk memerdekakan Palestina dari kejahatan Israel. Nah, kita berharap dengan pemahaman yang benar semacam ini dan Pak Muhaimin Iskandar menegaskan kembali tentang sikap Indonesia dan itu artinya mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa Anda didukung oleh rakyat, Anda didukung oleh DPR, MPR juga untuk kemudian melanjutkan sikap Indonesia yang membela Palestina merdeka dan menolak penjajahan Israel.